Halo Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwu, di setiap hari Sabtu jam 8 ke jam 9 malam dalam acara Blessing and the Spirit. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya saya dan saudara sangat bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup ini, sehingga saya dan saudara kembali lagi ada di acara ini. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih di mana Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh hentar, Tuhan boleh pelihara, hingga kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan di kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami kembali lagi boleh ada dalam acara Blessing in the Spirit. Dan kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ketika dia berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Ada maksud penyampaian firman Tuhan boleh dilepaskan malam ini, sehingga sahabat Skylight di mana mereka berada boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akan buka acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight, malam hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya setelah 1 minggu berlangsung, dan saya dan saudara boleh kembali on air malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bertolak dari kebenaran firman Allah yang lalu, kita akan ada pada Ratapan pasal 3. Malam hari ini kita akan melihat dari Ratapan pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan baca buat saudara. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya baca, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau saya dan saudara membaca Ratapan pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama, di sana penghiburan dalam penderitaan. Ada banyak kali dalam kehidupan saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sukar dalam hidup ini. Saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Dan bicara tentang keadaan yang tidak baik, saya dan saudara hari-hari ini sementara diperhadapkan dengan COVID-19 dan dampak dari COVID-19 yang menggoyah kisi-kisi kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini kita akan melihat satu wejangan kebenaran firman Allah lewat Ratapan pasal yang ketiga, bertolak dari pembicaraan minggu lalu dari hal Kejadian pasal yang ke-26. Nah, catatan kebenaran Ratapan pasal yang ketiga menjelaskan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Siapa yang tidak mau ditolong? Siapa yang tidak mau dibantu? Siapa yang tidak mau tangan Tuhan yang dahsyat turun dalam hidup saya dan saudara? Siapa yang tidak menginginkan Tuhan berkarya dalam hidup ini? Siapa yang tidak menginginkan ditolong oleh Tuhan? Semua manusia, jika pertanyaan ini datang kepada kita, semua menginginkan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Semua menginginkan di mana Tuhan bekerja atas hidupnya, di mana Tuhan menyatakan keajaibannya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan bicara dari hal pertolongan Tuhan, saya sedikit melihat menyelidiki dalam penggunaan bahasa asli kata ini menggunakan kata tesoau. Tesoau, arti yang pertama dari pertolongan dalam bahasa Ibrani, tesoau adalah yang pertama bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah barang atau media lain yang dipakai untuk menolong dalam keadaan atau situasi terjepitkah itu atau tersudut. Itu yang pertama. Jika saya dan saudara melihat dari etimologi katanya, kata pertolongan berasal kata dari kata tesoau yang berarti bantuan. Yang kedua dari kata tesoau adalah pembebasan. Jadi kata pertolongan tidak terbatas kepada bantuan saja, tidak terbatas kepada pertolongan saja, tetapi merujuk kepada kata pembebasan. Saya menyelidiki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembebasan berarti proses atau cara untuk membebaskan kita dari keadaan-keadaan yang atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan.
Arti kata yang ketiga dari kata tesyoau adalah keselamatan. Jadi tidak terbatas kepada pertolongan, tetapi dia juga berarti pembebasan. Yang kedua, dia juga berarti keselamatan. Siapa yang nggak mau diselamatkan? Bicara tentang keselamatan, semua menginginkan hal ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Nah, firman Allah menggaransi kepada kita, Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, semua manusia di bawah kolong langit ini menginginkan di mana dia mendapat pertolongan, menginginkan dia mendapat bantuan, menginginkan dia mendapat pembebasan, menginginkan dia mengalami keselamatan. Bahkan yang keempat dari kata tesyoau adalah kemenangan. Dan 4 hal dari kata tesyoau yang digunakan dalam Ratapan pasal yang ketiga, kata pertolongan tadi. Kalau saya dan saudara melihat dari penjelasan etimologi kata tesyoau yang ditujukan diambil dari bahasa Ibrani yang digunakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan mengalami pertolongan Tuhan. Semua menginginkan di mana dia mengalami bantuan. Yang membantu saya dan saudara pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang tidak terbatas cara kerjanya. Kita tidak bisa membingkai cara kerja Tuhan. Kadang-kadang kita hanya membingkai dari pengalaman-pengalaman. Tuhan kita, Tuhan hidup, mampu menolong saya dan saudara dalam setiap keadaan. Dan saat kata firman Allah, tidak ada satu manusia yang tidak menginginkan hal ini terjadi. Bukan cuma terbatas kepada pertolongan, mengalami bantuan, ada pembebasan di sana. Tuhan yang berkarya bagi kita, Tuhan yang berperang bagi kita. Yang ketiga, mengalami keselamatan, lepas dari bahaya, keadaan sukar dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, menang. Menang dari apa? Menang dari persoalan, menang dari keadaan sulit. Ini kalau Tuhan turun tangan atas hidup kita, garansi firman Allah Ratapan 3 ayat 26 bisa terjadi bagi kita. Tetapi mari kita melihat satu kebenaran yang ingin disampaikan Ratapan kepada kita. Dalam ayat yang ke-26 dia katakan begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Allah menginginkan kepada saya dan saudara lewat Ratapan pasal yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa adalah baik jika saya dan saudara menanti pertolongan yang dikatakan saya jelaskan tadi dari pengertian etimologi kata tesyoau tadi, ada 4 hal terjadi bagi kita, diberitahukan dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Hal yang perlu kita lakukan supaya 4 hal ini terjadi, kata tesyoau ini terjadi dalam hidupmu, adalah baik dengan diam. Artinya begini saudara, Ratapan ingin memberitahukan jika saya dan saudara melihat kronologi ayat yang pertama hingga ayat yang seterusnya, menjelaskan ayat yang ke-15, 16, 17, menjelaskan banyak hal keadaan yang digambarkan lewat Ratapan pasal yang ketiga. Nah, keadaan-keadaan itu, jika saya dan saudara melihat ayat pertama, 2, 3, 4, 5, menjelaskan keadaan-keadaan yang bisa membuat saya dan saudara tidak tenang. Yang pertama, yang bisa membuat saya dan saudara tidak bisa diam dengan keadaan itu, membuat gelisah hati ini, membuat saya dan saudara tidak betah dengan keadaan. Dengar satu hal, Ratapan ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, untuk saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, dia coba memberitahukan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan ingin memberitahukan bahwa dalam hal diam, jika saya dan saudara berdiam, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup ini. Mungkin Anda sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sukar hari-hari ini. Anda sudah berdoa, belum ada jawaban. Anda sudah melakukan hal-hal yang dikatakan kebenaran firman Allah. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang sepertinya saya dan saudara tidak mengalami pertolongan. Jawaban Tuhan itu belum terjadi dalam hidup ini. Firman Allah katakan adalah baik menanti dengan diam. Kata diam di sini menggunakan kata domaum. Domaum arti yang pertama tenang. Ratapan ingin memberitahukan dalam hal menanti pertolongan Tuhan, kita butuh ketenangan. Janganlah gelisah hatimu. Ketenangan menentukan pertolongan Tuhan terjadi bagi kita jika saya dan saudara melihat dari kata ini. Yang kedua dari kata domaum artinya sabar. Diam yang dimaksudkan dalam
Alkitab Ratapan pasal yang ketiga adalah yang pertama tenang, yang kedua sabar, dan yang ketiga dari arti kata diam, domaum, artinya damai. Tiga hal ini diberitahukan Ratapan pasal 3 supaya pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Mari yang pertama, jangan kita mengalami kegelisahan. Sebabnya diberitahukan mari kita ada pada titik yang namanya tenang. Memang jika saya dan saudara melihat konteks Ratapan pasal yang ketiga, siapa yang mau tenang jika ekonominya tidak ada perubahan? Siapa yang akan menjadi tenang jika ekonominya lagi sementara carut marut karena keadaan? Siapa yang nggak gelisah dengan keadaan yang kita hadapi hari ini? COVID-19, sudah ada lagi COVID-19 varian baru. Siapa yang nggak gelisah? Siapa yang nggak gelisah dengan keadaan-keadaan yang sementara kita hadapi hari-hari ini? Tapi firman Allah memberitahukan untuk engkau mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, di mana bukan cuma sekedar engkau ditolong, tetapi ada bantuan yang datang dan yang membantu kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, bukan cuma sekedar ada pada bantuan, tetapi Tuhan berperang ganti kita lewat pembebasan yang akan Dia berikan dari kata doa tadi. Yang ketiga adalah keselamatan, kita dihindarkan dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat, kemenangan terjadi bagi kita. Untuk engkau mengalami 4 situasi dalam hidupmu ini terjadi sekaligus bagi saya dan saudara, Anda dituntut Tuhan supaya kita menjadi tenang hari-hari ini. Sebabnya benarlah dalam kitab 1 Korintus menjelaskan, janganlah gelisah hatimu, kata firman Allah. Kenapa? Karena kegelisahan, kata firman Allah, membuat peluang kepada iblis untuk bekerja segiat-giatnya dalam kita dan membuat saya dan saudara kalah, terpuruk dan jatuh. Sebabnya melalui Ratapan pasal yang ketiga, dia ingin memberitahukan pertolongan Tuhan pasti dan datang tepat pada waktunya. Tetapi Tuhan tidak akan bertindak, pertolongan Tuhan tidak akan terjadi bagi kita ketika saya dan saudara dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi situasi sulit. Saya dan saudara, orang Manado bilang cicok. Saya dan saudara dituntut Tuhan untuk diam, tenang. Jangan kita gelisah. Engkau tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan ketika kegelisahan yang memuncak dalam hidupmu membuat imanmu lemah. Dan kata firman Allah, ketika saya dan saudara gelisah, maka Amsal katakan, kecillah kekuatanmu. Sebabnya benarlah kata Ratapan pasal yang ketiga adalah baik. Tobe yang diartikan dalam bahasa Ibrani, baik yang dimaksudkan adalah menyenangkan, beruntung, berguna, elok. Ketika saya dan saudara menghadapi persoalan yang kau hadapi, diperhadapkan dengan keadaan tenang. Itu ajaran firman. Yang kedua dari kata diam yang dimaksud artak adalah sabar. Janganlah kita terburu-buru mengambil keputusan ketika saya dan saudara sementara terdesak karena persoalan. Janganlah kita terburu-buru mengambil keputusan ketika saya dan saudara sementara terdesak dengan keadaan sulit. Mari kita dalam keadaan sulit kita mengambil keputusan dalam keadaan tenang dan dalam keadaan yang sabar. Tuhan ingin memberitahukan lewat Ratapan pasal yang ketiga, dalam menanti pertolongan Tuhan dibutuhkan 2 hal dalam hidup ini. Yang pertama adalah ketenangan, dan yang kedua adalah kesabaran. Jika saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang sementara diperhadapkan dengan keadaan tidak nyaman dalam hidupmu, engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan susah, engkau sementara diperhadapkan dengan pergumulan, dan engkau tidak memiliki 2 karakter ilahi ini, ketenangan dan kesabaran yang dicatatkan dalam Ratapan pasal 3, bagaimana tangan Tuhan lewat pertolongan, pembebasan, bantuan, keselamatan, dan kemenangan akan terjadi bagi kita. Sebabnya Ratapan ingin memberitahukan adalah elok, adalah berguna, adalah menyenangkan, adalah beruntung, adalah tobe, adalah baik yang dikatakan dalam Alkitab ketika saya dan saudara diam, tenang, dan sabar menanti tangan Tuhan turun atas hidup ini. Kenapa? Karena dasar kebenaran firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat dan dahsyat. Bagaimana tangan Tuhan akan turun bagi kita kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk tangan Tuhan turun atas hidup ini. Ketika engkau menghadapi persoalan, engkau sementara berusaha dengan kekuatanmu, engkau berusaha dengan koneksimu, engkau berusaha dengan apa yang kau miliki. Kata firman Allah,
Mari ketika engkau menghadapi persoalan, tenangkan hidupmu, jangan gelisah, dan sabarlah menanti keadaan yang sementara engkau alami hari-hari ini, supaya Tuhan datang dan Tuhan menyatakan keajaibannya bagi kita. Pembelajaran dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ingin memberitahukan kepada kita, pertolongan Tuhan sudah disiapkan bagi kita. Tetapi pertolongan Tuhan itu akan terrealisasi kepada kita, umat Tuhan yang tenang menghadapi persoalan. Bukan orang yang ribut-ribut menghadapi persoalan, bukan orang yang komplain menghadapi persoalan, bukan orang yang bersungut-sungut menghadapi persoalan. Allah ingin supaya saya dan saudara mengalami kemenangan lewat pertolongan Tuhan, tapi Tuhan mengajar kita supaya kita tenang menghadapi persoalan. Kalau engkau sementara menghadapi persoalan pelik, tenangkan dirimu, lipatkan lututmu, bersabarlah dengan keadaan ini. Karena pasti kata firman Allah, jika saya dan saudara diam, Tuhan yang bekerja ganti kita. Dan jika Tuhan yang bekerja ganti kita, percaya kemenangan akan terjadi bagi kita. Jika Tuhan yang berperang ganti kita, percaya Tuhan akan mampu menolong hidupmu. Tuhan akan mampu memberkati hidup saya dan saudara. Yuk kita melihat satu referensi ayat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kenapa Tuhan menyuruh lewat Ratapan pasal yang ketiga, didengung-dengungkan kepada kita, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Keluaran pasal 14 ayat 14 memberitahukan kepada saya dan saudara, kalau Tuhan yang mau berperang, Tuhan menginginkan saya dan saudara diam. Artinya seperti ini dalam bahasa bebas, Tuhan mau berperang atas kita. Tuhan mau memberikan solusi pertolongan kepada kita kalau kita dalam keadaan diam, tenang, dan bersabar yang dikatakan Alkitab. Bagaimana Tuhan akan berperang ganti kita kalau kita yang berusaha dengan kekuatan kita? Waktu engkau menghadapi persoalan, engkau yang sibuk supaya saya dan saudara keluar dari masalah, supaya saya dan saudara keluar dari problem, supaya saya dan saudara keluar dari keadaan ketidaktenangan yang kau hadapi hari-hari ini. Tuhan mau berperang ganti kita, tetapi kita dikatakan firman Allah diam. Jangan kita ribut, jangan kita komplain, jangan kita marah, jangan kita, orang Manado bilang, maraju dan lain-lain sebagainya. Keajaiban Tuhan disediakan bagi kita. Tetapi keajaiban Tuhan, jika saya dan saudara melihat Ratapan pasal yang ketiga, keajaiban Tuhan terjadi bagi orang yang tenang, bukan orang yang gak tenang. Orang yang meledak-ledak, ribut karena menghadapi persoalan. Orang yang ribut ketika pertolongan Tuhan belum datang. Ketika jawaban doa belum datang, dia ribut. Tuhan menginginkan saya dan saudara menenangkan hidupmu, menanti dengan sabar, supaya Tuhan yang ganti berperang bagi kita. Sekali lagi saya baca, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini catatan kebenaran firman Allah. Artinya begini saudara, dalam bahasa bebas, Tuhan mau berusaha memberikan solusi kepada kita. Tuhan mau supaya saya dan saudara menang. Tuhan mau bahwa saya dan saudara mendapat jalan keluar. Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Tetapi Tuhan mau menjadikan saya dan saudara pemenang, kepala bukan ekor, bagi umat-umat Tuhan yang enggak, kata firman Allah, pada kebenaran firman Allah yang dimaksudkan sabar, tenang. Bukan orang yang ribut-ribut, bukan orang yang teriak-teriak, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Bukan orang yang emosian. Belum ada jawaban, dia udah teriak-teriak kepada Tuhan. Dia udah mulai komplain Tuhan. Dia mulai marah dengan Tuhan. Dia mulai marah karena belum ada jawaban doa. Maaf. Ratapan pasal 3 ingin memberitahukan kepada kita malam hari ini, adalah baik menanti dengan diam. Menanti pertolongan Tuhan, Tuhan tuntut supaya kita diam. Yang saya jelaskan dalam etimologi katanya tenang dan sabar, dari bahasa Ibrani tadi, domaun. Domaun yang dimaksudkan adalah tenang. Diam yang dimaksudkan Ratapan pasal 3 adalah di mana saya dan saudara menenangkan hidup ini dan bersabar menanti pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Keluaran katakan tadi bahwa Dia yang ganti akan berperang bagi kita. Bagaimana engkau akan mengalami kemenangan kalau enggak saya dan saudara yang berperang, yang sibuk dengan peperangan yang kita alami? Dengar baik, Tuhan mau berperang. Ketika saya dan saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan berperang, firman Allah katakan, saya dan saudara akan diam saja, kata firman Allah.
Yang kedua, yuk kita melihat Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-8. Petikan kebenaran firman Allah, katakan begini, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur ingin memberitahukan, ada kalanya saya dan saudara disuruh diam supaya ketentraman terjadi dalam hidup ini. Belajar dari kebenaran firman Allah. Apapun keadaan-keadaan kita, persoalan-persoalan apapun yang sementara kita hadapi, mari kita ada pada titik ini, saudara. Yuk kita melihat Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, kata firman Allah, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dengar baik kebenaran firman Allah. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 memberitahukan kepada kita, bertolak dari ratapan pasal 3 tadi. Kalau Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Firman Allah memberitahukan kepada kita, untuk engkau mengalami dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kalau bicara tentang keselamatan, lepas dari maut, lepas dari bahaya, lepas dari masalah dan lain sebagainya, itu akan terjadi kalau saya dan saudara diam. Yang diartikan kata domaun tadi adalah tenang. Sebabnya saya beritahukan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kenapa? Mengurut kepada Keluaran pasal 14 tadi. Karena ketika kita diam, Tuhan yang ganti berperang bagi kita. Tapi kalau kita yang ribut-ribut, kita yang berusaha, kita yang bekerja keras, bagaimana tangan Tuhan akan turun dalam hidup ini? Sebabnya pelajaran malam hari ini lewat Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, firman Allah ingin memberitahukan, mari dalam menghadapi situasi apapun, mari kita, kata firman Allah, tinggal tenang, domaun, tenang, walaupun masalah kita sementara di tengah badai, tenang, sabar, domaun. Kenapa? Karena saya ingin memberitahukan kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya, kata firman Allah, terletak kekuatanmu. Bukan di saat kita ribut-ribut, waktu orang tuduh kita, waktu orang mencekal kita, waktu orang ceritain buruk tentang kita, kita sibuk-sibuk mengklarifikasi. Nggak usah sibuk-sibuk klarifikasi. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kita lipatkan lututmu, tenangkan dirimu, kata firman Allah, maka disitulah terletak kekuatanmu. Kenapa terletak kekuatan? Saat itulah kita memberikan kesempatan untuk Tuhan yang berperang ganti kita, Keluaran pasal 14 katakan. Dan kalau Tuhan yang ganti berperang bagi kita, jelas sekali firman Allah katakan, kemenangan lepas kemenangan akan terjadi bagi kita. Tetapi bagaimana kemenangan lepas kemenangan akan terjadi bagi kita kalau ketika Anda sementara dipojokkan, ketika Anda difitnah, ketika Anda dihina, ketika Anda direndahkan, Anda ribut-ribut bagaimana cara supaya saya bisa balas, bagaimana cara supaya saya bisa menang dan lain-lain sebagainya. Tenangkan dirimu ketika engkau menghadapi situasi itu. Kenapa? Karena di saat saya dan saudara tinggal tenang, terletak kekuatan. Kekuatan yang mana? Kekuatan Allah berpihak bagi kita yang tertindas. Dan kita, dikatakan firman Allah, Tuhan yang ganti berperang memberikan kemenangan kepada kita. Menjadi persoalan hari-hari ini adalah ketika saya dan saudara, persoalan itu datang, masalah itu datang, bagaimana untuk saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan yang nyata? Kalau saya dan saudara ribut-ribut, kita galau sendiri, kita yang berusaha cari jalan keluar, kita yang berusaha, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan persekutuan beribadah, tinggal tenang terletak kekuatan. Artinya seperti ini dalam bahasa bebas. Situasi kadang-kadang membuat saya dan saudara gelisah. Situasi kadang-kadang membuat saya dan saudara gondah golana.
Situasi kadang-kadang membuat saya dan saudara ingin memberontak. Situasi kadang-kadang membuat saya dan saudara ingin berteriak. Tapi firman Allah memberitahukan kepada kita, diam dan tenanglah, maka situasi itu akan reda. Satu waktu ketika saya dan saudara membaca dalam kitab Markus pasal yang keempat, dan seterusnya dalam kitab Matius juga menjelaskan, satu waktu murid-murid Tuhan Yesus sementara diperhadapkan dengan badai. Yesus hadir di sana. Apa yang dia katakan? Diam, tenanglah, maka badai itu akan tenang. Ketika saya dan saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan yang bertindak atas kita, percaya engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jika Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, jika Tuhan yang berperang dalam hidupmu, percaya engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran dengan jawaban doa dalam hidupmu. Yang menjadi persoalan hari-hari ini, ketika Anda ada dalam persoalan, Anda ada dalam tekanan, Anda ada dalam jalan buntu, Anda ada dalam keadaan gundah gulana, dan engkau berteriak, engkau ribut, engkau cari solusi sendiri. Berikan kesempatan dengan engkau tinggal tenang, sabar, maka Tuhan yang ganti berperang bagi kita. Dan jika Tuhan yang ganti berperang bagi kita, engkau akan mengalami dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan dengar satu pujian dan kita akan masuk pada poin-poin berikutnya. Haleluya.